Islam itu adalah orang yang menyakiti anak-anak yatim, tidak memberikan makan fakir miskin, kemudian membelanjakan anggaran negaranya untuk kepentingan diri, keluarga, dan kelompoknya. Itulah orang yang anti-Islam. Meskipun Kang Deddy Mulyadi sering disebut sebagai orang yang anti-Islam, nyatanya kalau menurut saya ternyata Kang Deddy Mulyadi jauh lebih islami dari mereka yang mengatakan kepada Kang Deddy Mulyadi sebagai orang yang anti-Islam. Setuju atau tidak itu hak para netizen semua ya. Yang setuju boleh komentar di kolom komentar, yang tidak setuju pun silahkan komentar di kolom komentar. Namun tetaplah berkomentar dengan komentar yang sopan. Jangan lupa juga di like dan di subscribe agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami ya. Ada salah satu video ketika Kang Deddy Mulyadi menjelaskan tentang siapa sih sosok orang yang disebut sebagai orang yang anti-Islam itu. Nah, kita akan simak bersama-sama ya, bagaimana pendapat Kang Deddy Mulyadi. Siapa sih sebenarnya orang yang anti-Islam itu? Apakah mereka yang mengatakan kepada Kang Deddy Mulyadi, ataukah siapa ya yang anti-Islam itu? Atau justru malah tidak ada sih sebenarnya orang-orang yang anti-Islam itu? Mungkin itu hanya prasangka hati kita saja. Barangkali seperti itu ya. Coba kita simak dulu salah satu tayangan video berikut ini. Silahkan. Tidak memberikan ijazah itu adalah tindakan yang zalim dan bertentangan dengan prinsip akhlakul karimah. Apalagi kalau bantuan pemerintahnya diterima, ijazahnya nggak mau diberikan. Banyak yang ditelepon. Ini Deddy sepertinya anti-Islam. Orang anti-Islam itu adalah orang yang menyakiti anak-anak yatim, tidak memberikan makan fakir miskin, kemudian membelanjakan anggaran negaranya untuk kepentingan diri, keluarga, dan kelompoknya. Itulah orang yang anti-Islam. Nah, seperti itu ya penjelasan Kang Deddy Mulyadi. Ternyata siapa sih orang yang anti-Islam itu, dan mudah-mudahan tidak ada sih ya. Tidak ada orang-orang yang membiarkan anak-anak yatim, tidak ada orang-orang yang menelantarkan anak-anak yatim, tidak ada orang yang membiarkan orang-orang miskin. Mudah-mudahan tidak ada. Dan ketika tidak ada itu, ya menunjukkan bahwa tidak ada orang yang anti-Islam. Seperti itu ya. Kalau berbicara tentang agama ya pasti ada. Tidak semuanya itu umat Islam, tidak semuanya Islam begitu ya. Tapi kalau disebut anti-Islam, nah ini kan beda lagi ya. Beda antara seseorang itu yang bukan beragama Islam dan seseorang yang anti-Islam. Yang dimaksud dengan anti-Islam itu apa? Yang dimaksud dengan anti-Islam itu apa? Apakah anti kepada agama Islam? Apakah anti kepada amaliyah Islam? Atau yang seperti apa? Sangat membingungkan ya. Ya untuk mereka-mereka atau mungkin untuk anda-anda yang sering mengatakan bahwa anti-Islam, coba dong dijelaskan maksud perkataan daripada anti-Islam yang anda maksud itu seperti apa. Begitu ya. Ada salah satu video dari Kang Deddy Mulyadi yang kalau menurut saya ini video sangat luar biasa ya. Salah satu pidato Kang Deddy Mulyadi ini yang sangat luar biasa ya. Bagaimana beliau ketika menjelaskan tentang arti syukur, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita berkata seperti ini ya, Kang Deddy itu anti-Islam. Kalau Kang Deddy itu anti-Islam, kenapa Kang Deddy Mulyadi mengajak untuk bersyukur kepada Allah? Membingungkan ya. Membingungkan. Perkataan anti-Islam itu sendiri justru malah membingungkan. Jadi silahkanlah buat anda atau siapapun yang mengatakan anti-Islam, coba dong diperjelas apa yang dimaksud dengan anti-Islam yang anda maksud itu. Gitu ya. Tapi ya sudahlah, kita akan melihat bagaimana pidato Kang Deddy Mulyadi ketika menjelaskan tentang syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Silahkan. Karena Allah sudah menjanjikan kan Quran kan, la in sakartum la ajidanakum wa la in kafartum inna azabi lasadid. Siapa yang bersyukur kepadaku maka akan kutambah nikmatku. Yang disebut bersyukur itu apa? Hanya berucap alhamdulillah. Ya ucapannya alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur bagi Allah, Tuhan semesta alam. Artinya apa? Alam bercerita, rawat alam dengan baik, jaga alam dengan baik, kemudian sampahnya kelola, air sungainya tidak boleh tersumbat, tanahnya tidak boleh kosong,
nanti kita akan menjadi negara yang makmur. Ada juga nih video dari Kang Deddy Mulyadi bagaimana ketika beliau itu sampai menangis melihat kerusakan alam seperti itu ya. Ya kalau ngomong lagu ya ini lagu Pak. Tempat bagus begitu. Tapi kan ada yang terganggu. Masa gitu aja gitu. Beliau sampai menangis ketika melihat alam yang seharusnya indah, seharusnya rindang, kok tiba-tiba kok menjadi seperti ini. Dan tangisan ini jujur kalau buat saya sendiri mengingatkan kepada saya salah satu kisah sosok Wali Songo, yaitu Sunan Bonang ya, yang mana ketika beliau itu terjatuh dan ada segenggam rumput yang tercabut dari tanah, sampai beliau menangis karena merasa berdosa telah mencabut segenggam rumput tanpa ada tujuan kemanfaatan untuk hal yang lain. Mungkin kisahnya tidak sama persis seperti apa yang difilmkan ya, tapi ya biarpun tidak sama persis, setidaknya ini menjadi pelajaran bagi kita semua agar peduli kepada alam, agar peduli kepada lingkungan. Kita diajarkan oleh Sunan Bonang bagaimana ketika beliau hanya dengan segenggam rumput saja yang tercabut, itu pun tidak disengaja ya, yang tercabut tanpa ada tujuan untuk kemanfaatan, beliau sampai menangis dan merasa berdosa. Lalu bagaimana dengan kita? Jika ada hektaran hutan yang harus rusak, masa kita tidak menangis? Ya mungkin itu seperti itu ya. Itu untuk pelajaran kepada kita lah, warga bangsa Indonesia yang berada di Nusantara. Kita lihat nih cuplikan salah satu tayangan filmnya ya. Ya ini untuk untuk pembelajaran saja ya. Silahkan. Nah, mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk semua sahabat mata netizen plus 62 dimanapun berada. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan semua sahabat mata netizen plus 62 dimanapun berada senantiasa dalam keadaan bahagia. Amin ya robbal alamin. Jangan lupa kirim komentar di kolom komentar, namun tetaplah berkomentar dengan komentar yang sopan. Dan jangan lupa pula di like dan di subscribe agar tidak ketinggalan video-video dari kami berikutnya. Wallahu huwal muwaffiq ila aqwamit thoriqin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.